di dekat agak lebih tinggi sekitar 2 atau 3 meter dari sebelahnya lebih rendah, tanahnya akan bergerak dia ke kiri atau kanan. Nah, ini yang akan terjadi rengkahan. Nah, ini yang kita sebut lateral spreading. Nah, ini lateral rengkah. Spreading, lateral spreading, berpisah secara lateral, tanah ini bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, ini yang dibilang masyarakat jalur gempa itu sebenarnya bukan jalur gempa, tapi kejadian-kejadian geologi yang ada diakibatkan oleh kondisi tanah Kota Padang. Nah, kalau ada itu juga kasus yang pernah dapat saya cerita dari beberapa rekan gitu ya. Keluar lumpur gitu dari bawah. Nah, betul. Ya kenapa bisa keluar lumpur? Ada yang cuma rengkah, ada juga yang nyumbur lumpur itu. Itu kenapa itu? Apakah karena di rawa dia itu tempatnya atau gimana? Bukan, justru itu berada di tanah pasir yang lunak. Jadi kalau pasir lunak kemudian dia berubah cairan seperti cairan, nah itu tanah ini sebuah cairan. Sekarang kalau kita punya botol, kemudian kita tekan, tekanan ini adalah akibat gempa. Jadi tanah itu digoyang-goyang, dia ada tekanan berat tanahnya, kemudian tanah di dalam permukaan tanah itu di bawah rumah itu tertekan tanahnya. Jadi karena dia berubah jadi cairan, sehingga dia kalau cairan itu sifatnya ditekan ya muncrat ya istilahnya seperti air mancur dari bawah. Nah, seperti itu keluarlah lumpur dari bawah itu. Karena tanah tadi berubah menjadi lumpur, berubah menjadi cairan. Nah, dia kemudian tertekan oleh berat bangunan, tertekan oleh berat tanah di atasnya, sehingga tanahnya jadi muncrat dia keluar. Nah, itu yang kita sebut adanya sand boil atau apa nama bahasa Indonesia seperti gelembung-gelembung pasir yang keluar. Nah, itu yang muncrat dibilang oleh masyarakat. Dan fenomena itu memang terjadi di banyak daerah di dunia ini yang di dekat-dekat daerah yang seperti Kota Padang yang landai, kemudian dekat laut, dekat tepi sungai, itu memang terjadi. Baik, terima kasih. Ya, kami ingatkan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut ini silakan di 812-878 untuk Anda warga Kota Padang. Sementara untuk warga di luar Kota Padang atau di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat di 0751-812-878 atau melalui SMS di 0751 7861-975. Jangan lupa Anda sertakan nama dan alamat Anda. Saya ke Bang Fauzan ini, Bang Fauzan. Tadi Bang Hakam tadi ngomongnya, ya sepertinya sudah ada pendengar ini. Menarik nih topik kita sebenarnya. Assalamualaikum. Oh iya, baik, terputus. Ya, tadi katanya menurut sejarah karena Padang ini landai, gitu kan? Berarti katakanlah struktur tanah itu tidak stabil, itu masih muda itu. Nah, bentuk konstruksi bagaimana yang cocok kalau untuk tanah seperti Kota Padang ini nih, Bang? Ya, kalau untuk struktur kita bisa tetap pakai struktur beton bertulang. Kalau memang kita punya dana yang cukup banyak, mungkin kita bisa pakai yang lebih bagus terhadap gempa ya, misalkan baja atau komposit. Tapi kalau untuk rumah masyarakat, saya rasa beton bertulang seperti yang selama ini kita buat juga itu cukup ya. Yang paling penting kalau tanahnya tidak stabil, kita lakukan penyelidikan tanah. Nah, dites tanahnya, bagaimana jenis tanahnya. Nah, dari hasil penyelidikan tanah itulah kita bisa menentukan pondasi yang tepat untuk struktur tersebut. Untuk bagian atasnya itu tidak masalah, selagi pondasinya itu didesain sesuai dengan kondisi tanah. Berarti struktur atas tidak akan berpengaruh, Pak. Intinya itu adalah alasnya itu ya? Betul. Ya, ibarat kalau memang tanahnya lunak, kita kasih pondasinya juga gantung, dia akan bergoyang. Otomatis semakin besar goyangan yang di atas akan berpengaruh. Tapi kalau dia di tanah keras, dia cuma bergeser aja. Struktur atas juga masih aman. Baik, kita terima dulu penelpon kita. Assalamualaikum. Iya, terima kasih atas bergabungnya. Terus gimana lagi nih, Bang? Kalau struktur tanahnya keras itu cuma bergeser ya. Tapi kalau struktur tanahnya itu lunak, katakanlah seperti di Kota Padang ini, itu butuh perhatian khusus juga. Betul. Cuma tadi katanya harus ada penelitian tanah dulu sebelum membangun. Penyelidikan tanah. Nah, apakah kebiasaan seperti ini sudah mulai dianut oleh masyarakat Kota Padang yang Anda lihat ini? Ya, jadi untuk saat-saat ini kebetulan banyak pembangunan dilaksanakan untuk masa rehab dan rekon Sumatera Barat, khususnya bantuan-bantuan ya, terutama kepada fasilitas umum yang sebagian besar kita awasi dari klinik konstruksi, itu kita mensyaratkan, Pak. Jadi sebelum dilakukannya pembangunan, kita minta
harus dilakukan penyelidikan tanah. Dan kepada konsultan yang merencanakan, kita minta dia melakukan penyelidikan tanah dan perhitungan pondasinya. Nah, setelah dapat perhitungan pondasi, juga langsung perhitungan struktur. Nah, baru mereka bisa keluarkan gambar, termasuk gambar detail sambungan. Nah, baru mereka bisa memulai pekerjaan gitu. Kalau hal tersebut tidak mereka lakukan, itu sangat berisiko. Ada satu kasus yang terjadi di SD di Padang ini, di kota Padang, yang diberi bantuan oleh salah satu TV swasta. Nah, itu tanahnya nggak dicek gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Perencana mendesain pondasi berdasarkan asumsi. Dan setelah kita lakukan analisis tanahnya, ternyata pondasinya tidak kuat. Nah, apa risiko yang terjadi? Kita harus memperkuat pondasi yang sudah ada, yang sudah mereka bangun, termasuk struktur atasnya sudah mereka bangun gitu. Mereka harus membongkar lagi, Pak, bagian bawah tanah. Lagi. Iya. Dan itu memerlukan biaya yang besar kan. Betul. Nah, alangkah baiknya kita lakukan pencegahan di awal, kita selesaikan semuanya, termasuk masalah tanahnya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, Pak. Kalau memang tanah itu memang tidak bisa sama sekali dibangun, kenapa kita harus bangun di situ? Bangun di tempat lain. Nah, itu kuncinya. Tanah itu sangat penting. Tanah ternyata khususnya untuk daerah Kota Padang. Jangan main-main. Kenapa? Terutama di pinggir pantai, Pak. Di pinggir pantai. Tanahnya itu memang harus dicek. Iya. Terutama pantai ini sekarang kan banyak dijadikan lahan bisnis nih. Hotel, ya bangunan-bangunan untuk restoran, bangunan-bangunan gedung. Nah, itu sebagian besar dulunya itu tidak ada, Pak. Penyelidikan tanah maupun perhitungan analisa struktur. Nah, mulai sekarang kita terapkan. Kalau diminta klinik konstruksi untuk mengevaluasi atau mengawasi pelaksanaan pembangunan, kita mensyaratkan hal itu. Dan itu sebagian besar sekarang sudah mulai dilakukan. Sudah mulai dilakukan. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian nih Bang Hakam, tadi juga disinggung sama Bang Fauzan ini, terutama ini di pinggir pantai. Iya. Karena kita sama-sama tahu kalau kondisi tanah di pantai itu memang sangat-sangat labil sekali. Iya. Tapi kalau misalnya katakanlah seperti yang Bang Fauzan tadi bilang, untuk bisnis mau mengembangkan di situ, karena mungkin view-nya bagus, nanti diprediksi mendatangkan keuntungan yang banyak untuk PAD misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana ini? Ya, memang bagus juga, tapi semua itu kan ada istilahnya rekayasanya. Jadi walaupun seperti apa kondisi tanah, ya kita rekayasa supaya dia cocok untuk bangunan yang akan didirikan. Jadi kalau memang bangunannya berat, tinggi dan besar, ya kita harus buat fondasi juga yang sampai ke tanah tertentu, lapisan tertentu yang kuat mendukung bangunan tersebut. Jadi bukannya tidak boleh dibangun dengan bangunan tinggi, boleh, cuman harus direncanakan dengan baik, direkayasa dengan baik. Karena memang daerah pantai, kenapa daerah pantai? Ya itu yang seperti kita bilang tadi, lebih banyak di pantai itu daerah sedimentasi yang akibat material-material sedimen yang terbawa oleh sungai maupun yang datang dari arah laut. Sehingga lunak dia. Nah, kalau katakanlah kita bandingkanlah dengan Jakarta. Itu kan Jakarta itu kan katakanlah kalau tanah memang sangat tidak stabil gitu. Tapi mereka bisa membangun gedung yang tingginya lebih dari 40. Nah, itu kenapa itu, Bang? Ya, sama aja. Kasus Jakarta ini berbedaan dengan Padang ini adalah material di Jakarta itu tanahnya lempung. Jadi dia tidak mempunyai peristiwa yang kita sebut likuifaksi seperti tadi itu. Lempung ya, lempung itu lengket. Dan satu lagi, dibanding Jakarta dengan Padang, Jakarta tuh lebih jauh dari pusat gempa daripada Padang, sehingga risiko untuk menerima beban berat akibat gempa, akibat tambahan itu lebih kecil dibanding Padang. Ya seperti itu. Tapi kemungkinan terburuk bisa terjadi juga ya di Jakarta. Ya kalau dari segi geologi bisa aja, umur geologi kan berat. Cuman dari sejarahnya, kondisi saat ini, dari sejarah yang telah terjadi, lebih berisiko Padang daripada Jakarta untuk menerima bahaya akibat gempa bumi. Oke, iya. Kita ke Bang Fauzan lagi. Melanjutkan tadi nih, kalau Jakarta mereka mampu membangun 40 lantai lebih gitu. Saya juga dulu pernah dengar Padang tuh nggak bisa lebih dari 5 lantai katanya. Kalau bangun gedung lebih dari 5 lantai itu udah berisiko, benar apa enggak tuh, Bang? Atau Padang punya peluang ini bangun gedung pencakar langit gitu? Sebenarnya tidak